Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Rabu 24 April 2024. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari yang begitu cerah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami selalu rahmat-Mu, agar kami selalu dapat menjadi murid-Mu yang setia dan berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia masa kini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Firman Yesus yang menghakimi. Pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fidelis. Santo Fidelis lahir di Jerman pada tahun 1578. Semasa masih mahasiswa, ia sering mengunjungi mereka yang sakit dan yang miskin. Setiap hari, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Santo Fidelis sering membela perkara kaum miskin yang tidak memiliki uang untuk membayar. Oleh sebab itulah ia dijuluki pengacara orang miskin. Santo Fidelis bersukacita ketika ia diutus ke Swiss. Di sana, ia banyak menemukan orang yang memusuhi iman Katolik. Santo Fidelis ingin memenangkan jiwa mereka dan membawa mereka kembali ke Katolik.
Khotbah-khotbahnya membawa hasil yang menakjubkan. Banyak orang yang bertobat. Musuh gereja Katolik amat marah dengan keberhasilannya. Suatu hari, tengah ia berkhotbah, sebuah peluru ditembakkan ke arahnya, tetapi meleset. Santo Fidelis tahu bahwa ia harus meninggalkan kota saat itu juga, dan ia melakukannya. Tetapi saat ia sedang dalam perjalanan ke kota terdekat, gerombolan orang yang marah menghentikannya. Mereka memerintahkannya untuk mengingkari iman Katolik. Santo Fidelis menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan mengingkari iman Katolik." Orang-orang menyerangnya dengan tongkat, pentung, dan senjata lainnya. Santo Fidelis wafat sebagai martir pada tahun 1622 dalam usia 44 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-16 pada tahun 1746. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam hidup kita di tengah masyarakat, sebagai pengikut Kristus, kadang kita merasa diperlakukan secara berbeda oleh orang lain, terutama yang non-Kristen. Berbagai peluang yang kita miliki untuk maju, baik dalam karir di tempat kerja, kesempatan untuk studi, keinginan untuk membangun gedung gereja, bahkan dalam niat untuk melakukan kegiatan sosial dan lain-lain, sering sirna tanpa alasan yang masuk akal. Kenyataan semacam itu tidak jarang membuat kita berkecil hati untuk bermasyarakat. Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Berkat peristiwa Paskah, pernyataan Tuhan itu menjadi lebih mudah dimengerti maksudnya. Ketika ia menjalani kesengsaraan dan memanggul salibnya menuju Bukit Golgota, serta akhirnya wafat, sebenarnya ia sedang memasuki salah satu sisi tergelap dari kehidupan seorang manusia. Peristiwa Paskah membuka tabir kegelapan kehidupan manusia, sekaligus semakin meyakinkan kita bahwa Yesus sang terang kehidupan. Yesus adalah pribadi yang penuh percaya diri. Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil olehnya untuk percaya diri. Oleh karena itu, tidak perlu kita merasa kecil atau minder hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang merupakan kelompok minoritas ini. Sebagai garam dan terang dalam masyarakat, mari kita mencegah rasa hambar, mampu memberikan rasa aman, ataupun sedikit memberi cahaya dalam kegelapan di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga,
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.